Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuida Hifzi. Saya akan menjelaskan soal UTS algoritma pemrograman komputer dengan menggunakan bahasa MATLAB. Nah, soal yang akan dibahas yaitu soal tahun 2019 oleh Bapak Akmam. Langsung ke soal yang pertama. Diagram alir adalah penyeleksian calon pemilih dalam suatu pemilihan umum untuk sekali masukan. Di sini terdapat flowchart yang sudah disediakan. Lalu ada informasi tambahannya yaitu kurikulum menyarankan siswa yang diizinkan menduduki kelas internasional yaitu yang pertama nilai rata-ratanya atau N-rata lebih dari 7,5 dan nilai bahasa Inggrisnya atau NBING lebih dari 8. Nah, jika kedua syarat ini terpenuhi, maka siswanya akan termasuk kelas internasional. Jika kedua syarat di atas tidak terpenuhi, siswa dimasukkan ke kelas reguler. Nah, untuk menentukan jurusannya, jika untuk jurusan IPA, nilai IPA itu lebih dari nilai IPS, di mana NIPA lebih dari NIPS. Kita disuruh melengkapi diagram alir di samping agar bisa digunakan untuk pembagian kelas siswa, di mana eksekusi program berhenti apabila pada bagian dimasukkan ditulis kata selesai. Nah, di sini maksudnya itu kita akan menginput suatu jawaban, misalnya lanjut. Jika kita ketik Y, maka programnya akan tetap berlanjut. Jika kita ketik selesai, maka programnya akan berhenti. Nah, kita langsung ke penyelesaiannya saja. Ada analisis. Pertama, input. Kita input N, di mana itu N itu jumlah siswa, lalu nama-nama siswa, NBING nilai bahasa Inggris, NIPA nilai IPA, NIPS nilai IPS. Nah, di sini ada JB, yaitu jawaban. Nah, jawaban ini merupakan yang akan menentukan apakah program kita tetap berlanjut atau tidak. Nih, menentukan apakah program akan selesai atau tidak. Lanjut ke output. Outputnya itu ada berupa nama, KLS atau kelas. Nah, kelasnya ini bisa internasional atau reguler. Lalu jurusan itu bisa IPA atau IPS. Lanjut ke proses, kita berikan nilai JB sama dengan Y. Lalu kita tentukan nilai N-rata itu sama dengan NBING ditambah NIPA ditambah NIPS per 3. Nah, ada I sama dengan 1 sampai N. I ini merupakan untuk menentukan siswa yang keberapa akan kita input data-datanya. Untuk penyeleksiannya, ada jika NBING lebih dari 8, lalu N-rata lebih dari 7,5, maka KLS sama dengan internasional. Jika tidak, maka KLS sama dengan reguler. Nah, penyeleksi pertama ini sesuai dengan soal yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu ada yang kedua yaitu jika NIPA lebih dari NIPS, maka JUR sama dengan IPA. Jika tidak, maka JUR sama dengan IPS. Nah, apabila input JB Y kecil atau Y besar, maka program akan tetap berlanjut. Jika JB sama dengan selesai atau selesai, maka program akan terhenti sesuai permintaan dari soal. Kita lanjut ke flowchart. Ini merupakan flowchart dari penentuan kelas dan jurusan mahasiswa. Pertama itu kita mulai sesuai yang diproses tadi. Yang ini yang pertama kita buat JB sama dengan Y. Nih. Nah, kita buat dalam fungsi while JB sama dengan Y kecil dan JB sama dengan Y besar. Kita menggunakan fungsi perulangan while, di mana selama JB-nya sama dengan Y kecil atau Y besar, maka program akan terus berlanjut. Setelah itu kita input nilai N, lalu untuk I sama dengan 1 sampai N. Nah, ditulis I ini maksudnya siswa ke berapa gitu. Siswa ke I. Nah, lalu kita input nilai nama, NBING, NIPA, NIPS. Setelah itu proses nilai NIPA, NBING sama NIPS
untuk mendapatkan N rata, di mana N rata sama dengan N Bing ditambah N IPA ditambah N IPS per 3. Lalu kita masuk ke penyeleksi pertama, yaitu di mana apabila N Bing, ya, penyeleksi pertama itu N Bing lebih dari 8. Jika ya, maka kita lanjut ke nilai N ratanya. Apabila N ratanya lebih dari 7,5, maka termasuk kelas internasional. Jika N ratanya tidak, jika salah pernyataan N rata lebih dari 7,5, maka termasuk kelas reguler. Nah, selanjutnya jika pernyataan N Bing lebih dari 8 salah, maka akan termasuk ke kelas reguler. Selanjutnya itu kita lanjut ke yang A. Ini A lanjutannya. Nah, kita masuk ke penyeleksi kedua untuk menentukan jurusan. Ada suatu pernyataan N IPA lebih dari N IPS. Nah, jika iya, maka jurusan IPA. Jika tidak, maka jur IPS. Setelah itu akan keluar output berupa nama KLS atau kelas dan jur. Jur ini jurusan. Setelah itu akan muncul, kita disuruh untuk menginput JB, yaitu ada ini lanjut. Kita bisa pilih Y atau selesai. Jika Y, maka program akan terus berlanjut. Akan mulai ke sini lagi, akan disuruh masukin input N lagi. Jika kita buat selesai, maka program akan terhenti. Kita masuk ke programnya, yaitu program penentuan kelas dan jurusan siswa. Ini merupakan programnya. Itu ada yang sesuai tadi kita sebutkan, ada JB sama dengan Y. Lalu while JB sama dengan Y kecil dan JB sama dengan Y besar, selagi nilai JB-nya itu Y kecil dan Y besar, maka program akan terus berlanjut. Nah, jika kita buat selesai, maka program akan terhenti. Nah, setelah itu kita ada input jumlah siswanya. Untuk I1 sampai N, sesuai banyak siswanya, ada input nama, nilai bahasa Inggris, nilai IPS, dan nilai IPA. Lalu kita cari nilai N ratanya. Setelah itu ada penyeleksi pertama di mana N Bing lebih dari 8. Lalu ada lagi N rata lebih dari 7,5, maka kelasnya internasional. Jika N Bing-nya lebih dari 8 tetapi N ratanya kurang dari 7,5, maka kelasnya reguler. Lalu jika N Bing-nya sudah kurang dari 8, maka kelasnya reguler. Setelah itu, jika N IPA lebih dari N IPS, maka jurnya sama dengan IPA. Jika tidak, jurnya sama dengan IPS. Lalu ini ada outputnya berupa nama, kelas, sama jurusan. Nah, ini yang untuk penentuan jika program terhenti atau tidaknya. Kita input JB-nya, jika seandainya kita buat Y, maka program tetap berlanjut. Jika selesai, maka program akan terhenti. Kita runkan saja ya. Misal jumlah siswa ada 3. Nama siswa pertama misalnya Yulia. Nilai bahasa Inggrisnya 6. Nilai IPA-nya 10. IPS-nya 9. Maka Yulia termasuk kelas reguler. Lalu nama siswa yang kedua misalnya Lydia. Nilai bahasa Inggrisnya ada 10, IPA-nya 9, IPS-nya 8. Maka Lydia termasuk kelas internasional dan jurusan IPA. Lalu yang ketiga, Fadila. Itu nilai bahasa Inggrisnya 9, IPA-nya 7, IPS-nya 8. Maka Fadila termasuk kelas internasional dan kelas dan jurusan IPS. Nah, jika kita ketik Y, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita ulang lagi ke awal. Jadi jumlah siswanya misalnya 1, nama siswanya Iji. Nilai bahasa Inggris 10, IPA 9, IPS 8. Nah, maka ini seperti ini. Lalu jika kita buat selesai, ini. Nah, kita enter, program akan terhenti.
Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu buatlah program yang dapat digunakan untuk meranking peserta lomba karya tulis, di mana setiap peserta mempunyai 3 jenis penilaian, yaitu isi makalah, presentasi, dan tanya jawab. Ada isi makalah, presentasi, dan tanya jawab. Nah, langsung kita ke analisisnya. Yang pertama itu input. Pada input itu ada N banyak peserta yang akan kita cek nilainya untuk merankingnya. Lalu ada PES itu untuk nomor urut peserta, NM nilai isi makalah, NP nilai presentasi, dan NT nilai tanya jawab. Setelah itu ada output, itu ranking keberapa, PES itu nomor urut peserta, lalu nilai yaitu nilai yang didapatkan oleh peserta. Prosesnya ada nilai sama dengan NM ditambah NP ditambah NT per 3. Nah, untuk mengurutkan nilai pesertanya kita menggunakan array. Nah, contoh array ini sebelumnya pada awal semester biasanya sama Bapak Akmal itu ada dijelaskan kayak yang tentang bola atau kelereng atau gelas yang berisi air gitu, diurutkan yang mana yang paling besar. Nah, jadi kita nanti menggunakan array untuk mengurutkan nilainya. Lanjut ke flowchart. Nah, pertama kita mulai. Kita baca N, ini banyak peserta. Lalu untuk pengulangan I sama dengan 1 sampai N. Jadi ini misalnya I ini peserta ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai N. Nah, kita input data-data para peserta, ada nomor urutnya, nilai makalah, nilai presentasi, dan nilai tanya jawab. Lalu kita proses untuk mencari nilainya, di mana nilai sama dengan NM ditambah NP ditambah NT per 3. Kita lanjut. Kita untuk mengurutkan datanya, kita mengurutkan nilai yang terbesar ke yang terkecil dan sesuai dengan nomor urut pesertanya, sehingga kita bisa mendapatkan rankingnya nanti. Pertama itu untuk I sama dengan 1 sampai N kurang 1, lalu J sama dengan 1 tambah I sampai dengan N. Untuk penyeleksian pertama ada suatu kondisi di mana nilai I kurang dari nilai J. Nah, nanti cat ini merupakan cadangan, sama dengan nilai I sama dengan nilai J sama dengan cadangan. Ini merupakan untuk mengurutkan nilainya, nilai dari peserta tersebut. Ini mengurutkan nilai. Setelah itu ada ganti sama dengan PSI sama dengan PSJ sama dengan ganti. Sedangkan yang ini untuk mengurutkan nama yang sesuai dengan nilai yang di data-data yang dimiliki. Urut peserta. Lanjut ke outputnya, di mana untuk I sama dengan 1 sampai N, lalu kita output I ini ranking keberapa, PSI itu nomor pesertanya, lalu nilai yang didapatkan oleh pesertanya. Setelah itu selesai. Nah, sudah saya pisah-pisahkan, ini merupakan program inputnya. Yang ini input, ini flowchart pengurutannya. Sedangkan yang ini adalah untuk outputnya.
Kita langsung masuk ke program MATLAB-nya ya. Ini merupakan programnya. Dapat dilihat di sini ada input jumlah peserta, lalu ada untuk input data-data peserta. Setelah itu ini yang akan digunakan untuk sebagai pengurutan nilainya. Dan ini merupakan outputnya. Langsung saja kita run ya. Kita run, misal jumlah pesertanya 3. Peserta urut yang nomor urut pertama itu 001. Nilai isi makalah misal 8, presentasi 7, nilai tanya jawab 6. Terus peserta nomor urut 002, nilai isi makalah misalnya 9, presentasi 10, tanya jawab 8. Terus peserta nomor urut 003, nilai isi makalah misalnya 8, presentasi 8, tanya jawab 10. Nah, maka ranking pertama itu peserta nomor urut 2 dengan nilai 9, lalu ranking kedua itu peserta nomor urut 3 dengan nilai 8,667, lalu peserta nomor urut 1 dengan nilai 7.